Seharusnya advokat adalah wajah yang tampil di publik adalah pembela kebenaran, pembela keadilan harusnya. Nah, tapi kemudian advokat lama-kelamaan kan cenderung berganti. Mhm. Yang orang publik paham tuh advokat adalah orang kaya, Mhm. cincinnya mentereng, mobilnya Lamborghini, gitu-gitu kan. Pengacara yang ada sekarang atau bantuan hukum yang ada sekarang hanya bisa mendampingi sekitar paling besar 30%. Iya. 70%-nya orang itu masuk ruang sidang, masuk proses pemidanaan, nggak ada yang mendampingi. Mereka iya-iya saja di ruang sidang. Betul. Permasalahannya sekarang adalah no viral, no justice. Orang banyak kasus, banyak masalah mengadukan tapi lambat prosesnya atau bahkan nggak diproses. Itu Iya. masalahnya. Orang banyak yang kemudian salah tangkap, mengalami kekerasan seperti Peggy, seperti Mhm. Afif. Itu kok nggak diproses aparatnya. Sekali lagi inilah resiko perjuangannya. Tapi menarik, Mas Isnur sejak tahun 2006 Mhm. di LBH ya, Dia dulu LB Jakarta. LB Jakarta Heeh. dulu ya. Nah sekarang di LBHI. Apa sih yang Mas Isnur membuat tetap bertahan? Kan banyak juga nih alumni LBH kan pengacara-pengacara top semua. Iya, Maksudnya kalau mau ya iya, iya, idealisnya gitu. iya. Ini kan nggak tahu ya, persoalan idealisme atau apa ya, saya tidak tahu. Mhm. Tapi apa sih yang membuat Mas Isnur tetap bertahan di situ? Sebenarnya gini, advokat tuh kan julukannya officium nobile, profesi yang mulia. Nah, profesi yang mulia tuh apa sih indikatornya kalau di undang-undang advokat itu adalah mereka berjuang untuk supremasi hukum dan hak asasi manusia. Mereka sebagai orang yang kira-kira anugerahkan atau diberikan pengetahuan dan kemampuan untuk mendampingi yang lemah dan tertindas. Itu bahasa undang-undang loh. Ya, Jadi sebenarnya itu mandat ketika Anda jadi advokat, seharusnya advokat adalah wajah yang tampil di publik adalah pembela kebenaran, pembela keadilan harusnya. Nah, tapi kemudian advokat lama-kelamaan kan cenderung berganti. mhm. Yang orang publik paham tuh advokat adalah orang kaya, Mhm. cincinnya mentereng, mobilnya Lamborghini, gitu-gitu kan. Menurut saya itu adalah pembelokan sejarah, Mas. Oh, Kalau di masa lalu, misalnya Mister Kadir Besar atau beberapa tokoh-tokoh advokat itu adalah orang yang sangat. simbol keadilan, Mhm. Yapti Amhin di zaman masa Oh lalu iya. gitu. Jadi menurut saya justru advokat tuh lah yang seperti itu, seperti Yapti Amhin, seperti Munir, seperti Kadir Besar dan lain-lain gitu. Tidak seperti sekarang Tidak ya? seperti yang kemudian orang cari uang gitu, Mhm. membela klien karena berjuang untuk uang. Itu menurut saya sih pembelokan nilai dan sejarah Iya. advokat gitu. Tapi memang bicara soal gaya hidup, para advokat top-top itu ya, ya memang, eee, terlalu apa ya, mencolok mencolok Mencolok, sekali. mencolok. Dan ketika kita kita kan masyarakat pengen juga didampingi oleh mereka Mhm, misalnya. mhm. Tetapi lagi-lagi ya harus cost-nya juga Sangat gede. jauh. Jadi, kalau teman-teman coba datang ya ke kantor-kantor kepolisian, Mhm, kantor-kantor rumah tahanan di rutan atau penjara gitu, atau mhm. ke kantor-kantor pengadilan. Kalau kita lihat nih sehari-hari nih sekarang nih, datang aja teman-teman, itu gimana suasana mereka di ruang sidang itu, mereka tuh kayak pesakitan, Mas. Mmm. Kayak orang yang udah siap disembelih di ruang sidang gitu. Karena apa? Nggak punya pembela, nggak bisa ada yang mendampingi gitu. Kenapa? Karena sekarang misalnya dengan adanya LBH nih, atau bahkan adanya BPHN sekarang yang, Kemenkum ini, itu hanya sanggup kalau kita lihat angkanya, pendampingan per tahun sekitar 10.000 sampai 20.000 perkara, Mhm. orang. Iya. Tapi kalau kita lihat angka di Bareskrim, berapa orang yang diproses hukum, hampir 350.000 orang. Waduh. Jadi sebenarnya pengacara yang ada sekarang atau bantuan hukum yang ada sekarang hanya bisa mendampingi sekitar paling besar 30%. Iya. 70%-nya orang itu masuk ruang sidang, masuk proses, pemidanaan, nggak ada yang mendampingi. Nggak ada pilihan Nggak selain. ada pilihan, mereka iya-iya saja di ruang sidang. Makanya kalau kita lihat kan kalau kasus Peggy kan menarik ya. Kasus Peggy atau kasus Mirna gitu. Iya. Pertarungannya kan seru, Oh iya, pembuktiannya seru, banyak pengacara top hadirnya juga hadir, akhirnya ke sana gitu ke ya? sana gitu. Tapi itu kan beberapa kasus yang seperti itu gitu. Mmm. Nah sekarang, penting sekali sebenarnya menghadirkan keadilan seperti yang dialami oleh Peggy gitu, oleh keluarganya Afif, Mhm. oleh keluarganya Andro, oleh banyak keluarga di mana-mana gitu. Sebenarnya itulah simbol demokrasi. Demokrasi tanpa hukum, tanpa keadilan tuh nggak jadi nggak apa-apa gitu. Mmm. Dan kalau kita lihat Mas, kata keadilan itu ya, itu sebenarnya visi dasar dari kita merdeka. Mhm. Coba kita baca deh pasal 1 konstitusi pembukaannya. Mhm. Untuk peri kemanusiaan dan peri keadilan. Mhm. Terus paragraf keduanya untuk Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, ya kan, Mhm. dan Mhm. makmur. Makmur. Paragraf yang ketiganya juga sama, sampai kalimat terakhir dalam Pancasila adalah keadilan sosial. Mhm. Jadi sebenarnya kalau mau disebut apa sih yang kita butuhkan gitu sebagai sebuah konteks bernegara, keadilan sebenarnya. Mhm. Mhm.
yang paling kita Ya, resahkan. hak dasar itu Hak ya. dasar, hak dasar. Jadi pertanyaannya kenapa kemudian masih bertahan sampai sekarang? Bagi saya sih itu prinsip dasar kita bernegara, prinsip dasar kita sebagai manusia, prinsip dasar sebagai kita advokat. Mhm. Di situ Mas. Mhm. Oke. Nah Mas Isnur, sekarang kan tentu LBH di daerah-daerah juga terus melakukan pendampingan ya terhadap kasus-kasus. Tapi bagaimana sih masyarakat supaya memahami bahwa mereka juga punya hak loh ketika merasa diperlakukan tidak benar, tidak Iya. adil, Iya. hak-haknya dilanggar, dia juga bisa speak up, dia bisa bicara, bisa juga meminta pendampingan begitu ya. Iya. Nah bagaimana LBH di daerah-daerah mengedukasi masyarakat? Tidak hanya pada saat ada kasus saja misalnya. Ya itu yang dilakukan dengan namanya pendidikan, penyuluhan, dan pembentukan paralegal. Di LBH ini bukan hanya ngandelin para pengacara, tapi di kampung-kampung mereka punya paralegal. Bisa jadi ibu rumah tangga, guru, ustadz, kiai gitu. Jadi Itu, kesadaran mereka nah untuk mereka dilatih untuk paham apa itu hukum, apa itu hak gitu. Tapi yang terbesar sebenarnya Mas itu kan tugas negara Mas. Iya. Tugas negara melalui apa? Pendidikan. Harusnya pendidikan itu mendidik warga negara untuk paham haknya gitu. Untuk mau berjuang di nilai-nilai yang mereka diajari. Itu harusnya kan itu. Misalnya gini, Pancasila ya. Kita kan diskusi Pancasila nih. Betul, betul. Soal kemanusiaan adil dan beradab. Itu gimana konkretnya tuh? Gimana perwujudan negara mewujudkan kemanusiaan adil dan beradab? Harusnya kan diwujudkan dengan konteks di mana semua aparat, semua PNS gitu ya atau ASN mendorong supaya paham hak dan hukum. Karena apa? Karena Indonesia negara hukum, bukan negara kekuasaan kan. Nah, tantangannya di pendidikan, Mas. Apakah pendidikan kita mampu mencerahkan, mencerdaskan bahwa orang itu harus mempertahankan haknya gitu. Tapi kan kita sebenarnya baru belajar tentang kebebasan ya, Mas. Tentang hak itu 26 tahun terakhir. Iya. Kita ada fase di mana puluhan tahun di masa Orde Baru tuh orang takut berbicara, takut bersuara. Nah sekarang juga punya ancaman yang sama nih, Undang-Undang ITE. Iya. Itu juga makanya kita harus nggak boleh diem sama beberapa kemunduran ya. Undang-Undang ITE sekarang ada RUU Polri lagi, ada RUU TNI gitu. Itu kita nggak boleh diem, kita harus bersuara. Oke. Nah ini menarik karena sudah masuk ke rancangan Undang-Undang TNI Polri yang sekarang juga menjadi perdebatan di tengah masyarakat ya. Bagaimana YLBHI merespon hal itu? Apakah memang di revisi undang-undang itu berpotensi akan terjadinya banyak benturan di tengah masyarakat nantinya? Iya, karena mereka itu kan aparat yang dibekali oleh kewenangan, dibekali senjata, bahkan dibekali untuk upaya paksa, penangkapan, penahanan gitu ya. Maka dalam konteks semuanya di berbagai dunia, apa sih yang kemudian bisa mengurangi mereka sewenang-wenang? Pembatasan. Makanya harus diatur di hukum acara pidana secara ketat. Polisi boleh nangkap. Kapan? Bagaimana? Itu jelas penangkapannya. Polisi boleh menahan. Kapan? Bagaimana? Tidak boleh karena kekuasaannya dia diskresi semaunya aja gitu. Nah ketika ditambah kewenangan baru tanpa pengawasan yang ketat itu berbahaya Mas. Misalnya polisi boleh melakukan penyadapan. Penyadapan tapi undang-undang penyadapannya nggak ada. Tiba-tiba kita lagi wawancara gini semua rekamannya tertutup ya. Terus masuk ke sana. Padahal nggak boleh menyadap hanya untuk kepentingan penegakan hukum gitu. Terus ada penambahan polisi berwenang untuk memperlambat internet, memblokir dan bahkan menghapus akun internet. Itu tiba-tiba kita lagi bersuara, kata penyidik, ini saya nggak suka nih, langsung aja blokir akunnya, langsung aja padamkan internetnya. Itu nggak boleh. Harusnya dia diukur. Kayak kasus di Papua tahun 2019, tiba-tiba pemerintah memadamkan internet 2 bulan, kita gugat, dinyatakan melanggar hukum kan oleh pengadilan. Nah itu nggak boleh semenang-menang seperti itu. Terus ada lagi pasal misalnya Intelkam. Jadi konstruksi undang-undang itu memposisikan bahwa tugas kepolisian itu nambah. Bukan hanya Kamtibmas dan hukum, tapi ada keamanan dalam negeri. Maka dengan demikian dia bisa ngambil keterangan ke semua kementerian dan pemerintahan. Artinya apa? Kantor pemerintah dianggap sebagai sebuah ancaman. Sementara selama ini ada intelijen yang lain, ada BIN, ada yang lain, itu pasti akan kena singgungan yang kita bilang ini akan tumpang tindih gitu. Ada lagi misalnya pasal yang menempatkan
penyidik Polri itu adalah super body, namanya, semacam majelis syuronya dari banyak lembaga. Iya. Penyidik KPK, penyidik Kejaksaan Agung, penyidik KLHK gitu, penyidik mungkin bahkan penyidik militer. Itu kalau mau jadi penyidik PPNS harus dapat rekomendasi. Terus setelah mereka melakukan penyidikan wajib berkoordinasi, dan ketika penyerahan ke jaksa wajib ada rekomendasi dari kepolisian. Itu pasti Kejaksaan atau KLHK atau KPK pasti kurang terima dengan draft itu ya. Pertanyaannya, kenapa Balik DPR punya ide seperti itu? Saya nggak tahu tuh kok. Aneh sekali Balik. Iya, betul. Padahal belum tentu institusi yang dimaksud juga membutuhkan itu kan. Gitu. Nah, padahal permasalahannya bukan di situ. Bukan di situ. Permasalahannya sekarang adalah no viral no justice. Nah, ini menarik ini. Orang banyak kasus, banyak masalah mengadukan tapi lambat prosesnya, atau bahkan nggak diproses. Itu masalahnya. Orang banyak yang kemudian salah tangkap, mengalami kekerasan seperti Peggy, seperti Afif. Itu kok nggak diproses aparatnya. Itu dua masalah utama yang paling banyak kita temukan di masyarakat sebenarnya. Atau yang kecil-kecil, orang bawa kendaraan ditilang terus diminta uang. Itu masalahnya, praktik korup sebenarnya. Nah, bagaimana sebenarnya kalau mau ada perbaikan undang-undang diperlukan untuk mengatasi tiga masalah tadi sebenarnya. Yang mendasar saja lah, yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat. Yang masyarakat keluhkan tuh apa sih sebenarnya? Jadi kita mengharapkan kepolisian yang dicintai oleh masyarakat. Sebenarnya kepolisian yang profesional. Bukan nambah kewenangan. Bukan nambah kewenangan tanpa pengawasan. Iya, ini menarik soal no viral no justice, karena barangkali ini yang menyebabkan masyarakat memviralkan itu ketika pintu-pintu keadilan itu tertutup untuk mereka, kan begitu ya. Nah, bagaimana YLBHI menginstruksikan LBH-LBH di daerah-daerah untuk menggunakan juga media sosial sebagai sarana untuk komunikasi dengan masyarakat. Iya. Mengkonsolidasikan. Persis. Jadi sekarang kami sedang mendorong seluruh kantor LBH. Mereka kan sebenarnya lawyer, staff gitu. Tapi juga kita mendorong mereka sebagai yang namanya para media. Apa itu para media? Para media itu mereka bukan orang media, bukan orang campaign, tapi mereka punya kemampuan bermedia melalui sosial media. Nah, kita akan mendorong juga masyarakat dampingan LBH sebagai para media. Jadi tahu cara pakai sosial media, tahu cara bikin meme, bikin video. Jadi secara tidak langsung mengkonsolidasikan di media sosial. Bahasa lain mungkin kalau dulu kan citizen journalism gitu ya. Tapi kalau saya lebih ke para media. Nah, mereka nih ke depannya akan menjadi the guardian of demokrasi. Wow. Jadi kalau bahasa kasarnya kan ada buzzer nih, buzzer yang menyerang demokrasi. Benar, kita harus bikin kutub baru, Mas. Kutub baru orang yang bertarung untuk mempertahankan demokrasi, mempertahankan hak di sosial media gitu. Wah, ini keren ini. Nah, bayangkan kalau misalnya ada campaigner yang ini menyerang, misalnya ini melemahkan dan lain-lain. Nah, ada sisi lain yang akan mempertahankan. Ya, istilahnya nanti ada cek fakta. Cek fakta. Misalnya kenapa? Karena penting. Misalnya kita lihat, Mas, akun di Wadas misalnya. Wadas itu kan siapa sih yang melakukan counter isunya, yang menyuarakan ke masyarakat, tahu dari mana situasi Wadas? Itu namanya ada akun Wadas Melawan. Wadas Melawan tuh ya? Wadas Melawan. Wow. Nah, Wadas Melawan itu tahu bagaimana situasi masyarakat, bagaimana ketika mau penggusuran internet dipadamkan, bagaimana ada sweeping ke masyarakat gitu. Itu keren. Di Komodo misalnya, di Flores, itu ada akun namanya Save Komodo. Nah, itu menceritakan tuh bagaimana masyarakat di Bowosi itu mempertahankan hidupnya. Jadi saya pikir penting sekali seperti akun Wadas Melawan, Save Sangihe, Save Komodo itu diperbanyak. Iya. Jadi saya ingat di satu wilayah di Indonesia ya, masih di wilayah Indonesia, ada perusahaan raksasa dari Jerman. Dia mau berinvestasi di sana, membangun pabrik nikel kalau nggak salah. Dan sekarang sudah mundur karena ada suku orang dalam Asia sana, di gitu ya, yang merasa terancam. Di Halmahera. Nah, itu kan dari media sosial ini, teman-teman medsos itu kan. Persis. Jadi gini, seringkali investasi itu memandang bahwa itu wilayah kosong. Sayangnya nih, pemerintah ketika ngasih izin tuh kayak pulau ini kayak lapak dagangan yang kosong, padahal enggak, itu banyak orang di dalamnya gitu. Nah, bagaimana cara kita menolong warga setempat dengan mengungkapkan fakta? Nah, kalau dulu kan ngandelin jurnalis gitu ya, jurnalis datang menginvestigasi. Sekarang jurnalisnya dibakar ya. Nah, kan kadang-kadang jurnalis nggak sampai ke wilayah. Nah, bagaimana caranya? Ya warga harus punya kemampuan berbicara gitu.
Nah, kita mendorong LBH di semua wilayah punya kemampuan mendidik warga untuk menjadi aktivis sosial media. Wah, ini keren. Dan tentu pasti menurut saya akan membantu El Sinta dan kawan-kawan juga. Oh pasti, sudah pasti. Karena terkadang kita juga informasi langsung dari mereka. Persis. Di lapangan, di daerah-daerah terpencil, begitu ya. Kita kan El Sinta kan mengandalkan warga kan untuk informasinya kan. betul, nah betul. kami juga sama. Tapi bukan sekedar ngasih info Mas. Tapi mereka punya nilai. Mereka punya pemahaman soal hukum dan HAM. Gitu. Iya. Itulah cara mereka untuk mempertahankan mereka ya, eksistensi mereka di wilayah itu ya. Wah ini menarik sekali. Nah ngomong-ngomong Mas Isnur, banyak juga nih pengacara-pengacara top lulusan LBH gitu ya. Nah mereka bagaimana selama ini kontribusi kepada teman-teman, kepada organisasi lah gitu ya. Apakah mereka juga, tadi kan ada dana publik segala macam. Kalau kita lihat cara kerjanya mereka, bagaimana mereka mendampingi sementara nggak dibayar dan sebagainya, ini kan sungguh prihatin itu Mas. Soalnya mereka kan top-top dari situ juga, lahirnya dari GLBH juga. Iya, kalau masih mereka mau peduli, ada yang peduli, tapi sedikit ya. Mereka bantu, mereka ngasih ada, cuman nggak banyak Mas. Karena juga kan kita kadang-kadang sama mereka berhadapan Mas. Iya, karena mereka mewakili korporasi kan. Iya, mereka mewakili korporasi, mereka mewakili perusahaan, mereka mewakili aparatnya. Kadang-kadang kita sering berhadapan di ruang sidang gitu. Jadi senior lawan junior gitu. Sering tapi ya nggak masalah juga gitu. Karena saya betul dalam beberapa kasus ya di Wadas kemarin kan. Bagaimana teman-teman LBH diintimidasi di sana. Iya, benar. Begitu di di peta komplit di sana. Di peta komplit, iya. Itu, wah saya ngikutin beritanya, waduh. Saya ingin bilang kepada teman-teman pemerintah dan aparat gini, kan advokat juga penegak hukum. Kita juga dikasih mandat oleh undang-undang mantan hukum, oleh konstitusi. Aparat tuh harus paham, negara harus paham bahwa kepentingan kita sama. Kepentingan kita sama, kepentingannya adalah pencarian keadilan, perlindungan warga, melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu yang kita lakukan sebenarnya. Bukan memprovokasi. Bukan memprovokasi gitu. Itu kan tuduhan yang sering harusnya paham kalau sebenarnya kalau pemerintahnya melindungi, pemerintahnya adil, membangun dengan tanpa menggusur tuh nggak ada masalah Mas sebenarnya. Nggak ada masalah gitu. Ada banyak juga wilayah lain yang pembangunannya baik-baik saja nggak ada masalah gitu. Kita ya nggak ada juga warga mau menggugat kan. Betul. Gitu. Baik. Mas Isnur, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Mungkin kita nggak tahu atau kadang-kadang nggak sadar, kadang-kadang nggak mau ikut berjuang karena kita nggak nerima masalahnya. Tapi itu kita nggak bisa seperti itu gitu. Karena kita sebenarnya satu bangsa kan. Satu bangsa, satu tanah air, satu nasionalisme gitu ya. Maka ketika ada warga negara lain yang kena masalah, kita harus mengikuti. Kita harus membantu mereka. Dan belajar segera untuk agar ketika datang masalah kita tahu cara menghadapinya. Jangan sampai ketika tahu kena masalah baru kita bingung gimana menghadapinya ya. Seringkali orang Mas datang baru ketika ada masalah. Saya ditangkap nih, saya ditipu nih, saya kena masalah nih, baru cari lawyer gitu. Sebaiknya tidak. Pengetahuan hukum dasar harus dimiliki oleh semua orang, semua warga negara gitu. Nah sebelum Anda kena, caranya adalah Anda belajar gitu. Termasuk bagaimana mencari bahan-bahan, mencari kantor LBH, mencari kantor bantuan hukum setempat untuk siap-siap gitu. Nah yang kedua, bantu tetangga, bantu sekitar, bantu warga yang lain. Agar ketika Anda kena pun Anda dibantu oleh yang lain. Pedulilah dengan peduli. Jadi jangan kita apatis lah sama masalah gitu. Baik. Mas Isnur, terima kasih sudah bersama kami. Ini sangat mengedukasi sekali untuk pendengar dan netizen Radio Sinta. Artinya masih ada harapan ketika ada LBH, disitulah harapan Anda untuk memperjuangkan keadilan. Terima kasih, sehat selalu Mas Isnur. Salam untuk teman-teman LBH. Terima kasih Mas Yiro dan seluruh kru El Sinta. Semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Pendengar, demikian tadi wawancara kami bersama Muhammad Isnur SHIMH, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. Saya Suwiryo, sampai jumpa pada kesempatan yang lain.